Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah yang dimulai sejak awal Mei lalu hingga kini belum ada tanda-tanda akan turun. Adanya overkapasitas di sejumlah rumah sakit menjadikan antrean pasien menumpuk di IGD, bahkan keluarga pasien ada yang hingga memohon agar keluarganya yang terpapar COVID-19 segera mendapatkan perawatan. Kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah hingga kini belum ada tanda-tanda mengalami tren penurunan. Hingga hari ini terdapat penambahan 150 kasus baru sehingga kasus aktif COVID-19 di Kudus menjadi 1.270. Hal ini membuat sejumlah rumah sakit di Kudus penuh dan antrian di IGD masih terjadi. Bahkan di RSUD Lukmono Hadi, keluarga pasien harus menangis dan memohon kepada nakes agar keluarganya yang terpapar segera bisa ditangani. Rumah sakit menyatakan tidak bisa menolak pasien dan mereka hanya bisa menyarankan jika pasien dalam kondisi darurat untuk memilih rumah sakit lain atau dibawa ke Semarang agar mendapat penanganan lebih maksimal. Kita tidak mengembalikan pasien, tapi demi pelayanan yang lebih nyaman, pasien kita sarankan cari rumah sakit yang masih punya tempat. Disarankan kemana, Pak? Ya di sekitar Kudus, kalau tidak kita sarankan langsung ke Semarang yang jelas masih ada tempat. Masifnya kasus baru menjadikan tenaga kesehatan mulai kewalahan menangani pasien, bahkan tidak sedikit dari mereka harus terpapar COVID-19. Kondisi ini tentu menjadikan sejumlah rumah sakit mulai kekurangan tenaga kesehatan dan pihak Dinkes setempat sudah melaporkannya ke Kementerian Kesehatan. Tingginya kasus COVID-19 di Kudus turut menyita perhatian Pemprov Jawa Tengah. Hal ini bisa terlihat dengan tinjauan Gubernur Ganjar Pranowo ke rumah sakit darurat di Kudus. Menurutnya, lonjakan kasus di Kudus pasca Lebaran bukan karena varian baru. Pasien itu setelah kita tes genome sequencing-nya, alhamdulillah tidak ada varian baru. Tidak ada varian baru ya? Alhamdulillah. Jadi yang sudah kita tes ke UGM kemarin, alhamdulillah tidak kena varian baru. Sudah ada yang meninggal. Tapi orang Filipina, ABK. Guna membantu penanganan COVID-19 di Kudus, sejumlah rumah sakit di Semarang, Jawa Tengah sudah menerima pasien rujukan dari Kudus. Pada 29 Mei lalu, RSUD Wongsonegoro Semarang telah menerima 7 pasien dengan kondisi sedang ke berat dan 3 diantaranya dirawat di ruang ICU. Berada dalam zona merah, aparat kepolisian Resor Kudus gencar melakukan penyemprotan disinfektan di jalan protokol Kota Kudus dan sejumlah titik pusat keramaian. Polisi juga memberikan sosialisasi pada masyarakat dengan pengeras suara di sepanjang jalan agar tetap menjaga protokol kesehatan. Tim Liputan Metro TV. Untuk membahas lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, pasca libur Lebaran, kita sudah terhubung bersama Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat sore, Pak Gubernur. Ya, selamat sore, Mbak. Ya, Pak, lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah yang dimulai sejak awal Mei lalu hingga kini belum menunjukkan tren penurunan. Kenapa kasus COVID-19 di Kudus ini menjadi tidak terkendali? Ya, ada beberapa yang kemarin coba kita cek, antara lain memang kita butuh dukungan, disiplin dari masyarakat. Yang kedua, secara eksponensial memang terjadi kenaikan yang tinggi. Sebenarnya tidak dari awal sekali. Ketika kemudian terjadi indikator-indikator awal ada kenaikan, Pak Bupati memang sudah turun. Dan saya meminta agar penertiban tempat-tempat keramaian yang ada, mobil khusus karena banyak sekali yang ziarah ke Kudus kemarin untuk kita minta ditertibkan. Dan itulah yang dilakukan. Namun demikian, apapun yang terjadi sudah dalam prediksi kita, ada 8 kabupaten Mbak sebenarnya, memang Kudus tertinggi. Dan kemarin sudah kita ajak rapat semuanya untuk kita merespon dan kabupaten lain mesti siap-siap begitu. Oke, Pak Gubernur khususnya di Kudus sendiri, betulkah ada kekeliruan prosedur dalam penanganan kasus COVID-19? Saya kira belum ditemukan situasi yang salah dalam prosedur, belum. Hanya nampaknya dari pemerintah daerah saat itu agak terkejut begitu, karena tiba-tiba banyak orang yang melapor, sakit, dan kemudian rumah sakit panik. Situasi ini sebenarnya pernah kita sampaikan di awal-awal bahwa, oh ya, kalau nanti terjadi peningkatan pasca libur panjang ini, maka tempat Anda semuanya bukan tidak mungkin
akan berbondong-bondong pasien, maka siapkan dengan baik. Maka cegahlah potensi-potensi itu agar tidak terjadi dengan cara operasi justisi dan sebagainya. Nah, di lapangan tidak terlalu terasa, tapi tiba-tiba itu meledak, maka saya boleh menyimpulkan bahwa pada saat itu memang disiplin tidak terlalu tinggi. Oke, Pak Gubernur, bagaimana dengan video ketika kemudian Anda mengunjungi rumah sakit darurat dan menemukan keluarga pasien yang menunggu saudaranya yang terpapar COVID-19? Oh iya, pada saat itu memang saya ngecek apakah sudah ada penambahan tempat tidur untuk isolasi, termasuk tempat tidur untuk isolasi di ICU. Terus kemudian saya lihat daftarnya hampir rata-rata 100%. Mbak. Bolehkah saya melihat tambahan-tambahan itu terus kemudian saya masuk. Pada saat saya ngecek ke dalam, kok ada yang di lorong-lorong orang duduk-duduk gitu. Lalu saya tanya, itu siapa? Itu penunggu, Pak. Loh, ini kan penyakit menular, kenapa harus ditunggu? Pasrahkan saja kepada perawatnya. Pak, memang mereka itu kalau ditunggu rasanya lebih nyaman. Loh, iya yang ditunggu yang sakit nyaman, tapi yang nunggu ini kan bahaya. Maka saya minta segera review hari ini, terus kemudian saya cek di tempat isolasi atau rumah sakit yang daruratnya, tapi masih dalam satu komplek. Ternyata sama, semua ditunggu. Lalu saya bilang tidak boleh Pak ditunggu. Kalau mau ditunggu ya dikasih gedung yang lain. Bukan mereka jadi satu di situ. Yang inilah kemudian saya kasih peringatan keras gitu. Oke, baik Pak Gubernur, kasus COVID-19 khususnya di Kudus sendiri menjadi sorotan dan Presiden sendiri juga sudah memberikan perhatian khusus lewat pernyataan Menkes kemarin. Presiden meminta laporan mengenai kasus COVID-19 di Jawa Tengah yaitu di Kudus. Apa kemudian tindak lanjut dari penanganannya? Apakah ada target tertentu untuk kemudian menurunkan kasus COVID-19 sesegera mungkin? Oh itu pasti, itu sudah refleks kita. Maka ketika terjadi ledakan, kami langsung kirimkan tim untuk melakukan review. Saya teleponan dengan Bupati, saya komunikasi dengan Pak Menkes, bahkan dengan Pak Mendagri, Sekretaris Negara, ya semua komunikasi. Pak Ganjarnya ada Pak, iya terjadi kenaikan. Sudah nggak usah ada yang menyalahkan semuanya. Sekarang kita bantu mereka, terus kita kroyok untuk kita siapkan bantuan-bantuan. Dan ini menjadi peringatan juga kepada yang lain. Ini juga ada potensi yang terjadi di sekitar kabupaten kota yang lain. Jadi kalau boleh saya bacakan ya Mbak ya. Kalau kita melihat sebaran kasus baru kemarin yang muncul ada di Kudus, ada di Kabupaten Tegal, kemudian Sragen. Ini 3 yang muncul penambahan-penambahan ini sampai tanggal 30 kemarin. Lalu Kota Semarang, Kebumen, Brebes, dan ini yang tertinggi. Terus kemudian kalau saya lihat Kota Semarang ternyata menampung lebih banyak dari luar. Maka kalau tadi di awal beritanya, ya sudahlah langsung ke Semarang saja. Sebenarnya itu sudah obrolan kita dan Pak Wali Kota Semarang sudah siap begitu. Siap Pak Gub, kita akan bantu. Maka sebenarnya ke sanalah yang mesti dilakukan. Maka rumah sakit harus membuat SOP. Kalau kemudian tidak bisa segera larikan. Bahkan kita sudah bicara dengan Kapolda Pangdam untuk menyiapkan dukungan darurat. Terkait mengenai kemampuan rumah sakit sendiri, ada 143 tenaga kesehatan di Kudus yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan kemudian lonjakan di Kudus pun masih kemudian belum menunjukkan tren untuk menurun. Bagaimana sebetulnya kemampuan rumah sakit ini dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19? Ya, ketika kemudian yang terpapar bertambah bahkan masuk kepada nakesnya, kita kemarin drop dukungan nakes. Dan sekarang kita siapkan tambahan-tambahan nakes untuk mereka nanti bisa kita kirim. Oke, untuk keterisian rumah sakit sendiri saat ini seperti apa, Pak Gubernur? Untuk rumah sakit daerahnya sudah beberapa hampir 90%, hampir 100%. Maka kemudian beberapa rumah sakit swasta juga coba kita cek sehingga bornya ini memang cukup mengkhawatirkan. Maka dari itu kemudian saya minta siapkan tempat-tempat isolasi, utamanya mereka yang tanpa gejala, untuk tidak dirawat tapi dimasukkan di tempat isolasi yang terpusat. Kenapa saya minta terpusat? Karena inilah yang bisa kita coba kendalikan dengan baik. Maka dukungan terhadap rumah sakit di kiri kanan dari Kabupaten Kudus kita minta untuk siaga. Contoh, ada yang di Jepara, di Pati, kemudian di Demak, dan yang paling siap memang di Kota Semarang. Itu cara kita memanage, dan kemarin rumah sakit swasta yang ada di Kudus juga sempat saya cek, dan mereka mengelola itu dengan baik, namun bornya juga sama tingginya gitu.
Oke, bor yang masih tinggi terutama di Kudus apabila kita lihat kasus di lapangan adanya overkapasitas di sejumlah rumah sakit ini menjadikan antrean pasien yang panjang di IGD, bahkan keluarga pasien ada yang sampai memohon agar keluarganya yang terpapar COVID-19 segera mendapatkan perawatan. Artinya langkah cepat yang akan dilakukan agar kondisi ini dapat segera diperbaiki seperti apa Pak Gubernur? Iya, sudah saya minta sudah saya perintahkan untuk SOP-nya diperbaiki. Tidak sulit sebenarnya. Begitu kapasitas tidak cukup, maka kemudian ada tim yang standby. Nah, tim yang standby itu begitu ada pasien masuk, langsung dibawa saja ke Semarang. Itu yang paling gampang, yang paling siap. Atau kalau mereka di perbatasan Jepara, langsung saja ke Jepara. Atau ke Demak barangkali. Nah, dengan cara itu harapan saya tidak ada lagi nanti yang memohon-mohon. Dan inilah yang saya katakan, SOP selalu harus direview. Dan saya, termasuk Pemprov, Dinkesnya, semua standby. Termasuk TNI Polri sudah standby. Kalau nanti butuh yang darurat, Pak, kita kirimkan. Kalau perlu, rumah sakit lapangan yang ada di Solo bisa dipindah. Begitu. Oke, Pak Gubernur, salah satu kunci untuk menangani COVID-19 selain kemudian disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga adanya treatment, testing dan tracing juga penting dilakukan. Bagaimana upayanya sampai saat ini dan apa yang akan dilakukan? Iya, testing tracingnya terus berjalan, bahkan yang Kudus akhirnya memang tertinggi. Maka ini nggak bisa enggak. Karena sekaligus itu menjadi satu cara atau metode untuk mengetahui penularannya dari mana. Apakah ini transmisi lokal, ataukah kemudian ini sebenarnya memang efek dari mudik yang kemarin. Itulah yang kita lakukan, maka betul Mbak, testing tracingnya kita lakukan peningkatan dan kita bantu. Maka kita drop kemarin reagen, kita bantu umpama rapid test antigen gitu ya, untuk bisa mendeteksi secara cepat. Baik Pak Gubernur, kita harapkan langkah-langkah dan strategi yang dilakukan akan dapat segera menurunkan lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Tengah, khususnya di Kudus. Terima kasih Pak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo telah berbincang bersama kami sore hari ini.